Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selalu ada mujizat ketika kita mengucap syukur. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan ku menang. Ku menang bersama-Mu. Kami pasti menang, kami pasti menang. Dalam-Mu Tuhan ada kekuatan. Kami percaya, kami percaya. Yesus sumber kekuatan, Yesus sumber kemenangan. Kami sanggup melewati kesulitan. Kau kekuatan, Kau pengharapan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, selalu ada kekuatan, bahkan ada mujizat-Mu yang tersedia bagi setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kepada Tuhan, karena tidak ada pengharapan kosong di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan yang penuh dengan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjalani hari ini dan kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang taat, setia, bahkan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Rumah Baru. Bapak Ibu, ketika kita
memiliki sebuah rumah, entah itu kontrak atau itu sudah milik sendiri, atau mungkin masih tinggal bersama dengan orang tua, tetapi kita bisa menikmati betapa rumah kita itu menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, pada satu ketika mungkin kita harus pindah ke rumah yang baru. Dan tentu saja dengan segala harapan, dengan segala keinginan-keinginan yang ada di otak kita, yang ada di kepala kita. Kita akan mendekor rumah kita dengan bagus, kita akan menghiasi pekarangan rumah kita dengan tanaman, atau banyak hal, atau banyak cita-cita, banyak keinginan yang kita tuangkan di dalam rumah baru kita. Tentu saja akan sangat menyenangkan apabila kita memiliki rumah yang baru. Pada hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan sama-sama melihat bahwa satu saat, satu kali kelak, kita juga akan memiliki rumah yang baru. Tetapi bukan di dunia ini. Rumah yang baru saat ini sedang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita baca, itu memberikan satu harapan, memberikan air sejuk kepada kita ketika kita mungkin saat ini mengalami keputusasaan, ketika kita mengalami tidak ada harapan. Firman Tuhan ini terjadi ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, dan peristiwa sebelum Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot kepada tentara-tentara musuh yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sangat tahu bagaimana keadaan hati murid-muridnya, karena mereka sudah mendapatkan gambaran dari Tuhan Yesus bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan pergi dan murid-muridnya harus menjalani hidup mereka sendiri tanpa Tuhan Yesus bersama dengan mereka pada saat itu. Dan Tuhan Yesus sangat tahu bahwa mereka gelisah, mereka ragu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, percayalah dan jangan gelisah hatimu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti kepada mereka. Ketika mereka tidak punya harapan, ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku ada disediakan tempat ketika satu saat kamu tidak lagi hidup, tidak ada lagi di dalam dunia ini. Kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu takut, kamu menjalani hidup seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, sekarang aku akan pergi ke satu tempat yang kekal. Di sana aku menyediakan tempat bagimu, supaya satu ketika di mana tubuhmu, dunia yang fana ini sudah engkau tinggalkan, engkau punya tempat baru, engkau punya rumah yang baru yang aku buat untuk kamu secara spesial. Bapak Ibu, bukankah ini janji Tuhan yang sangat menyejukkan? Bukan hanya untuk murid-murid yang sedang kelelahan, yang sedang frustasi, putus asa karena membayangkan mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi janji Tuhan Yesus ini juga buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mendapatkan kepastian, kita mendapatkan janji dari Tuhan bahwa satu saat ketika kita meninggalkan tubuh kita yang fana, dunia yang fana ini, kita tahu bahwa kita punya tempat tinggal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan itu? Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan itu? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hal pertama, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Kita bisa tinggal di tempat di mana Tuhan ada. Kita bisa tinggal di tempat yang Tuhan persiapkan buat kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pastikan bahwa kita ada melalui Tuhan Yesus masuk ke dalam surga yang kekal. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yakinkah kita saat ini bahwa kita sedang berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup yang ada di dalam Tuhan Yesus? Apakah kita saat ini berjalan dengan tegap, tanpa ragu, ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Hal yang perlu kita perhatikan adalah kekristenan kita, ibadah kita, ritual agama yang kita lakukan, bahkan persembahan pengorbanan kita, itu tidak menentukan apakah kita benar-benar hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Tetapi justru yang membuat kita hidup di dalam kebenarannya adalah kalau kita hidup, tinggal, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu yang menentukan apakah kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, bagaimana kita harus membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari? Itu yang akan menentukan apakah kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun keselamatan itu diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada kita, tetapi kita perlu memilih apakah kita ingin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Kita harus dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Bapa yang kekal di surga. Hal yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Hal yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita sungguh-sungguh mengenal Bapa kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita yang hebat dan dahsyat luar biasa, yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya? Dan kita tidak bermain hati dengan Allah-Allah lain. Kita tidak bermain hati dengan kekuatan lain di luar Tuhan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Dia mau menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan mau kita mengenal Allah kita yang dahsyat itu. Hari ini Tuhan mau kita mengenal, kita tahu persis secara pribadi, kita begitu intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa isi hati Tuhan yang mau dan perlu kita lakukan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya rumah baru yang Tuhan sudah sediakan. Cuma persoalannya, apakah kita mau menikmati rumah baru itu? Dan tentu saja ketika kita jawab, "Ya Tuhan, aku mau memiliki, aku mau tinggal di rumah baru yang kekal selama-lamanya itu." Tetapi Tuhan ingin menegaskan kepada kita, apakah kita benar-benar ada di dalam Tuhan dengan sungguh dan percaya sebagai kebenaran dan hidup yang kita yakini. Bapak Ibu, apakah kita juga mengenal Tuhan secara pribadi sehingga kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita pilih apakah kita mau tinggal di rumah baru kita yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, atau kita lebih memilih untuk tinggal di rumah yang baru juga tetapi neraka yang kekal. Pilihannya ada di tangan kita. Dan itu kita harus tentukan saat ini ketika kita masih hidup
ketika kita masih tinggal di tubuh yang fana ini. Biar kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang sudah menyediakan rumah baru untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin buat firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk rumah baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kekekalan yang indah yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di mana Tuhan ada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran dan hidup yang kami bisa lewati di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biar kiranya kebenaran firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami tetap akan mengiring Tuhan sampai kami bertemu muka dengan muka. Dan biar kiranya kami boleh tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.